Kita ke informasi lainnya, ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara terkait kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Ya, bersama Rusdi Maulana diskusi kali ini akan membahas vonis Syahrul yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Lebih ringan dari tuntutan jaksa, meski sudah terbukti bersalah atas kasus gratifikasi dan pemerasan, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara. Alasan hakim karena SYL berusia lanjut, banyak mendapatkan penghargaan dari pemerintah dan sudah mengembalikan uang dan barang hasil korupsi. Lalu sudah tepatkah vonis ini? Selengkapnya kita diskusi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menghukum terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sejumlah 14 miliar 147.144.786 rupiah ditambah 30.000 US dollar. Sudah diputus ya, vonis bersalah bagi SYL dalam kasus suap dan gratifikasi semasa ia menjabat sebagai Menteri Pertanian. Tapi kenapa lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara? Ini pertimbangan majelis hakim. Untuk terdakwa Syahrul Yassin Limpo, keadaan yang memberatkan. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. 2. Terdakwa selaku penyelenggara negara, yaitu sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia, tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik. 3. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Terdakwa dan keluarga terdakwa serta kolega terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi. Hal yang meringankan, terdakwa telah berusia lanjut, kurang lebih berumur 69 tahun. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa telah memberikan kontribusi positif selaku Menteri Pertanian terhadap negara dalam penanganan krisis pangan pada saat pandemi COVID-19 yang lalu. Dan terdakwa banyak mendapat penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia atas hasil kerjanya. Sepanjang pengamatan majelis hakim, terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan. Terdakwa dan keluarga terdakwa telah mengembalikan sebagian uang dan barang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Ya, atas vonis tersebut, SYL mengaku menghargai putusan hakim. Ia sekaligus juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena telah menunjuknya sebagai Menteri Pertanian pada tahun 2020 lalu. Mungkin saya sebagai manusia biasa, ini resiko leadership. Ini resiko dari jabatan, dari sebuah diskresi dan kebijakan yang saya ambil. Saya akan bertanggungjawabkan itu, adik-adikku teman pers. Saya akan bertanggungjawabkan ini dan saya akan hadapi ini dengan sebaik-baiknya. Izinkan saya menyampaikan terima kasih saya pada Joko Widodo sebagai Presiden yang menunjuk saya sebagai Menteri mengambil kebijakan-kebijakan dan pada saat itu harga pun dapat dikendalikan seluruh Indonesia. Saya sampaikan terima kasih Pak Jokowi memberi saya kesempatan sebagai Menteri. Apapun akibat dari sebuah kebijakan, ini resiko jabatan bagi saya. Saya mendapatkan hukuman 10 tahun, ditambah dengan 2 tahun, bukan persoalan yang sedikit. Kalau kita mengingat kembali fakta-fakta persidangan, ini publik dikagetkan dengan anggaran negara yang diperoleh SYL dari anak buahnya. Mulai dari THR ratusan juta untuk anggota DPR hingga politisi Nasdem, tak ketinggalan tagihan kartu kredit sampai cicilan mobil mewah. Ada juga budget pesan makanan online 3 juta rupiah per hari. Aliran dananya juga mengalir kepada keluarga besar, reimburse acara ulang tahun cucu, skincare anak, uang bulanan istri, biaya sunatan, hingga mobil baru untuk sang anak. Dan masih ada biaya lain-lain seperti biaya umroh dan kurban, serta membayar biduan. Nah, dengan fakta yang mencengangkan ini, sudah pantaskah vonis hakim untuk SYL? Jadi sebenarnya tidak ada yang meringankan kalau menurut saya.
Ya, dari sudut besaran hukumannya dari 12 menjadi 10, ya, tuntutan 12 menjadi 10 itu sudah maksimal. Ya, sudah hakim menganggap mungkin kalaupun ada yang meringankan itu sangat kecil pengaruhnya. Nah, saya kira itu dengan dihukum, dengan disimpulkan oleh hakim pengadilan bahwa memang terbukti, maka bisa disimpulkan bahwa seluruh fakta persidangan, ya, baik itu keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli, bahkan keterangan terdakwanya sendiri, itu sudah mendukung dan disimpulkan oleh majelis hakim sudah terbukti melakukan perbuatan korupsi. Karena itu kemudian dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Kasus gratifikasi dan pemerasan oleh SYL kembali membuka mata kita semua. Kok bisa ya uang negara malah dilarikan ke keluarga? Bagaimana pengawasan selama ini? Lalu pembukuan ke negara ini seperti apa? BPK-nya. Nah, menurut kamu kasus ini masih berlanjut gak ya? Selengkapnya kita diskusi di kolom komentar.